Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tukas. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi tentang pemasangan jaringan WiFi dengan menggunakan metode Triple P OE pada jaringan RT atau RWNet dengan tools Winbox. Sebelumnya saya perkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama itu saya sendiri dengan nama Tukas, yang kedua Muhammad Rizky Ente Bahrum, dengan yang ketiga Nasrullah. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Sini yang melatar belakangi sebuah masalah pada proposal ini, sesuai dengan perkembangan zaman, internet sudah menjadi salah satu kebutuhan utama manusia. Kebutuhan akan akses internet sangat tinggi. Di Indonesia, internet merupakan media nomor satu dalam mencari informasi berupa artikel, pengetahuan terbaru, atau bahkan untuk chatting. Dengan tingginya kebutuhan akses internet, maka banyak kalangan masyarakat membuka usaha internet. Usaha WiFi banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa, pelajar, dan berbagai lapisan masyarakat. Pengusaha WiFi menyediakan banyak layanan untuk dapat mengakses internet. Penggunaan 1 jam sehari ini sudah sangat PPPoE tentu saja terdengar asing. Apabila dibaca dengan kepanjangan, maka pengertiannya adalah konfigurasi jaringan yang fungsinya untuk menciptakan koneksi PPP. Hanya saja melalui protokol Ethernet, karena biasanya digunakan untuk membuat koneksi internet adalah DSL. Dengan demikian, banyak pelanggan yang ingin bebas dari pungutan biaya usaha WiFi lebih memilih mengakses internet dari luar warnet atau dari rumah-rumah tetangga yang masih dijangkau oleh jaringan wireless. Selain itu, keamanan komunikasi data pada usaha WiFi belum memadai, sehingga masih memungkinkan terjadinya penyadapan data. Masalah tersebut dapat diatasi dengan menggunakan fitur-fitur manajemen dan PPPoE dari Mikrotik, di mana fitur User Manager digunakan untuk membatasi akses jaringan, sehingga pelanggan yang ingin connect ke internet harus melalui proses autentifikasi atau masukkan username dan passwordnya terlebih dahulu. Selain User Manager yang dapat mengakses jaringan, fitur PPPoE digunakan untuk mengamankan data melalui proses enkripsi. Maka dari itu, penulis mengangkat judul yaitu pemasangan jaringan WiFi dengan metode PPPoE pada jaringan RT RWNet dengan tools Winbox. Di sini identifikasi masalahnya berdasarkan latar belakang yang disimpulkan. Yang pertama itu adalah pemasangan jaringan WiFi, yang kedua pemasangan jaringan menggunakan metode PPPoE, terus yang ketiga pemasangan jaringan menggunakan tools Winbox. Terus batasan-batasan masalahnya, yang pertama itu perangkat yang digunakan adalah Mikrotik router board. Yang kedua, merancang dan mengkonfigurasi PPPoE, yaitu point to point protokol Ethernet dalam jaringan komputer dan jaringan RT/RW untuk terkoneksi ke internet. Terus rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan suatu masalah, yaitu bagaimana cara merancang dan membuat jaringan RT/RWNet dengan tools Winbox. Terus tujuan dan manfaatnya. Sini yang pertama tujuannya. Di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama itu membuktikan bahwa konfigurasi Mikrotik yang dilakukan penulis dapat bekerja dengan baik. Terus yang kedua, dapat menghasilkan hotspot server dengan menggunakan login lewat aplikasi PPPoE, menggunakan username dan password, dan memudahkan warga untuk mendapatkan akses internet yang lebih baik. Terus adapun manfaatnya itu, yang pertama, menjadikan penulis dapat mengembangkan keterampilan langsung pada dunia kerja. Terus yang kedua, bagi mahasiswa sendiri diharapkan dapat memberikan kenyamanan, keleluasaan, dan kemudahan dalam mengakses internet untuk kebutuhannya.
Terus materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Tebarun, NIM 18044111548. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari JATUKAS, yaitu 7 pelaksanaan tugas. Nah, di sini ada 3 anggota. Yang pertama itu JATUKAS, tugas itu menyusun proposal. Nah, yang kedua itu saya sendiri, tugas saya itu pencari referensi, dan Nasrullah membuat PPT. Nah, selanjutnya di sini 8 daftar kebutuhan. Di sini ada bahan dan harga. Bahan pertama yang dibutuhkan itu modem, harganya 550. Yang kedua mikrotik, router board, harganya 440. Dan akses point harganya 550, kabel drop core 1 650, konektor fiber optik 36.000, switch 265, dan konverter fiber optik ada harganya 65.000. Selanjutnya di sini juga ada alat yang pertama itu PC laptop, harganya 700.000, Winbox dan Mozilla Firefox dan Wireshark, Clapper dan Stripper. Selanjutnya sini ada sistematika kerja. Yang pertama perancangan, topologi simulasi jaringan PPOE. Topologi berfungsi sebagai analisa perancangan awal sebelum implementasi ini. Untuk melihat topologi ini dapat dilihat pada gambar di bawah topologi simulasi jaringan PPOE. Nah, di sini sudah tertera gambarnya, cukup jelas. Selanjutnya konfigurasi jaringan. PPOE adalah singkatan dari Point to Point Protocol over Ethernet, adalah konfigurasi jaringan yang digunakan untuk membuat koneksi PPP melalui protokol Ethernet. Biasanya digunakan untuk membuat koneksi internet modem DSL. Sini C, pengujian. Dalam proses pengujian ini penulis menggunakan pengujian sistem black box. Selanjutnya aktivitas pengujian, realisasi yang diharapkan. Kesimpulan, masuk halaman terhubung dengan Google. Ya. Konfigurasi hotspot, pengujian hotspot secara wireless. Ya. Manajemen bandwidth, implementasi untuk limit bandwidth pada jaringan hotspot dengan simple wave. Ya. Konfigurasi mikrotik, pengujian konfigurasi mikrotik. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nasrullah Syam. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara kita tadi. Di sini ada D, monitoring system. Tahap monitoring ini dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisa data-data yang ada dalam satu lalu lintas jaringan dengan tujuan maksimalkan seluruh sumber daya yang ada pada jaringan komputer dengan tujuan mempermudah dalam mendeteksi kesalahan pada jaringan gateway, server maupun user. Di sini ada 1 pengetesan, 2 evaluasi sistem. Di sini ada sistem keamanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan point to point protokol over ether dapat mengamankan jaringan dari serangan aplikasi netcat dengan manfaat PPOE. Ini klien yang menghubungkan ke dalam jaringan akan di-hand identitasnya dalam sebuah komputer. Identitas ini merupakan MAC address. Proses konfigurasi dalam jaringan komputer tidak akan terganggu walaupun komputer klien itu terhubung
melalui PPOE. Penggunaan PPOE sangat baik untuk mengamankan proses komunikasi data dalam jaringan komputer terhubung melalui PPOE. Nah, di sini ada poin 10, yaitu analisis risiko atau masalah yang sering terjadi. Di sini ada risiko dan solusi. 1. Hang pada komputer. Masalah hang pada komputer juga sering terjadi. Untuk menyelesaikan Anda hanya perlu menyalakan kembali komputer Anda. Penyebab dari masalah ini karena IP yang Anda gunakan sama dengan IP komputer lain, sehingga Anda harus menggantinya dengan IP yang berbeda. Nah, di sini ada poin kedua, yaitu kegagalan kabel jaringan. Masalah ini umum ditemui akibat putusnya kabel jaringan yang bisa mempengaruhi kinerja sebuah komputer dalam jaringan. Putusnya kabel antar switch atau uplink kabel sehingga berdampak pada masalah jaringan pada satu blok gedung. Ada juga kegagalan backbone kabel sehingga berdampak pada sebagian besar komputer dalam jaringan LAN. Di sini ada poin ketiga, kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Pada pemasangan jaringan ini kita menggunakan kabel drop roll, dan apabila terjadi kerusakan pada kabel dan konektor jaringan yang disebabkan oleh suatu hal, harus dilihat dulu apakah kabel yang digunakan masih bisa digunakan atau tidak. Jika masih bisa, maka Anda hanya perlu mengganti koneksinya saja. Namun jika tidak, maka kabel dan konektor perlu diganti dengan yang baru. Nah, di sini ada poin 11, kesimpulan. Jaringan RT atau RW net yang dihasilkan belum mencakup area atau jarak yang luas. B. Semakin jauh jarak penggunaan atau klien yang terkoneksi dengan jaringan, maka akan berpengaruh pula pada kecepatan akses internet yang diterima oleh pengguna atau klien. Kecepatan akses internet akan turun karena melemahnya sinyal. Di sini ada C. Dengan menggunakan mikrotik, maka permasalahan padatnya lalu lintas pada transaksi karena adanya fitur pembagian bandwidth. Di sini ada D. Dengan adanya pembagian bandwidth dapat membantu admin dapat mengontrol sebuah jaringan. Selanjutnya mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.